Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lensa. Ketemu lagi nih di edisi Ngopi, Ngobrol Pintar dan Asik. Hari ini ketemu bareng saya, Silvana Syahraini. Setelah kemarin tuh beberapa edisi Ngopi kita bersama Ibu Diana dan Bu Yuriska. Hari ini saya bersama sosok ibu. Mungkin bisa jadi segmen baru juga nih setelah ini. Jadi inspirasi buat lensa nih, buat ibu-ibu di luar sana. Ini ada contoh inspiratif nih. Hari ini saya bersama ibundanya Amar yang kemarin baru podcast. Hari ini kita culik ibunya. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu punya berapa orang anak Bu? 3 orang anak. 3 orang Cowok anak, semua. cowok semua. Tapi luar biasa Bu, 3-3-nya. Alhamdulillah. Amar anak keberapa ya Bu? Ini yang pertama. Anak yang pertama, yang kedua berarti yang di SD berarti ya? Yang kelas 6 Safik. yang kelas yang 6 ketiga Safik. Raja yang kelas 3 SD. Oh, tapi ketiga anak ini bedanya apa nih Bu, kepribadiannya? Beda-beda 3-3-nya. Kalau Amar emang pemberani ya, pemberani Amar. Di saya aku nih pemberani Amar. Kalau Safik tuh manja. Manja Safik itu, anak tuh manja, mau diperhatikan gitu kan. Kalau Raja lebih mandiri, lebih mengerti kita, dia bisa melihat bahasa tubuh kita gitu. Misalnya kita sedih, kita senang, dia tahu itu. Berubah raut wajah kita, dia tahu itu. Itu Raja itu. Dia bisa membaca itu. Nah, itu semua dia bisa membaca bahasa tubuh, dia ngerti Raja. Kalau Safik dia kurang ngerti bahasa tubuh, dia manja, dia seperti yang paling kecil tuh Safik itu. Maka saya lebih perhatian ke Safik gitu daripada si Raja. Tapi Raja tidak ada cemburu gitu. Oke, Ibu ketiga anak dengan pola asuhan yang sama, tapi kepribadiannya beda-beda gitu ya Bu. Syafiq dan Amar ini kan mulai nampak taringnya nih ya kan. Kalau yang ketiga gimana tuh Bu? Alhamdulillah ketika ini udah nampak juga ya ke akademiknya, sama seperti Safik, dia suka ke matematika, dia suka ke bela diri gitu, seperti karate, dia suka, dan mulai masuk latihan karate dia gitu. Dia lebih minta, mah mau ini mah, mau itu mah gitu. Kok Safik ditawarin gitu, mau, tapi kok tahu dia selalu mau gitu. Kalau si Raja tanpa tawarin dia mau ini mah, katanya ya udah mau gitu. Lebih dewasa adiknya gitu. Tapi ya setiap anak beda-beda ya Bu ya. Karakternya gitu. Padahal sama itu, cara mendidiknya sama gitu. Tapi memang beda-beda 3-3-nya gitu Bu. Ibu, ketiga jagoan Ibu ini kan adalah jagoan yang luar biasa ya. Gimana sih Bu pola asuhan Ibu di rumah, kebiasaan di rumah, atau mungkin setiap hari disolawatin, setiap makan Ibu masak, mungkin ada trik-trik buat ibu-ibu nih. Karena ketiga anaknya ini nggak bisa disepelekan ya kan. Amar, Alfitia sudah cukup tahu lah Amar itu orang yang bagaimana, sudah terbukti begitu. Sekarang udah sekolah di Matauli, sekolah luar biasa tuh kan, sekolah cita-cita saya dulu juga Bu. Terus Syafiq juga prestasinya luar biasa, sempoa ya kan Bu. Sempoanya sudah banyak lah, rentetan piala kali di rumah. Banyak Bu piala di rumah. Udah nggak muat lagi tempatnya lemarinya. Apa sih Bu kiat-kiatnya di rumah Bu melatih ketiga jagoan ini, kebiasaan hidupnya, pola hidupnya di rumah? Saya berbeda-beda ya melatih ketiga-tiga ini, karena tiga-tiga berbeda gitu. Kayak misalnya seperti Amar tuh mirip seperti saya gitu. Amar tuh seperti dia tercetak gitu. Saya bilang seperti ini, dia seperti ini gitu. Dia gimana ya? Lebih enak gitu mengarahkannya gitu. Seperti ini ya. Oh ya mah udah ngerti dia. Ini kita kasih contoh. Oh udah ngerti deh gitu, polanya udah tahu deh gitu. Kalau Safik dia kita lebih mengikuti maunya dia. Kalau dia mengikuti kita, dia nggak akan bisa, nggak akan masuk itu pelajaran gitu. Jadi kita ngikutin maunya dia, di mana mau belajar, di mana posisi dia mau belajar, di mana apa mau dia, itu kita ikutin gitu. Dia bisa belajar sambil tiduran, bisa menghafal Al-Quran sambil tiduran, sambil suka-suka dia. Kalau abangnya tidak mau gitu, di posisi itu abangnya duduk gitu, nggak mau pindah-pindah gitu. Kalau Raja lebih suka ditemani belajar. Jadi kok bisa saya nggak nemani, dia nggak belajar. Jadi temannya suka sharing dia ini gimana mak, oh ini seperti ini gitu. Dia lebih suka seperti itu gitu. Jadi tiga-tiga itu memang berbeda gitu. Jadi kalau kita udah tahu ketiga-tiga pola yang ketiga-tiga ini, kita udah enak, nggak perlu bersuara kuat-kuat lagi kita ngajarin anak gitu.
Oh, tapi berarti di rumah nggak ada kegiatan merepet-repet seperti Udah ibu-ibunya? pasti ada. 3 jagoan udah pasti lah Bu, udah pasti ada gitu. tapi polanya itu Bu yang berbeda-beda, tapi setelah kita ada dapat polanya kita udah berkurang lah repetan kita dari sebelumnya gitu. Karena saya belajar juga Bu, saya banyak ngikutin parenting. Kalau saya kewalahan gitu, karena dengan mengikuti parenting itu alhamdulillah lah Bu bisa terkendali kita, walaupun kita sendiri mengapainya. Kan ayahnya kan kerja ya Bu ya, pagi-pagi pulang sore kadang malam gitu kan. Ya nggak tahu lah, pokoknya itu ini rapotnya, ini hasilnya itu ya semua sama saya gitu Bu. Ibu ini Afwan, ibu wanita karir atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga, ada usaha juga Bu, tapi saya lebih fokus ke urusan anak-anak di rumah. Tapi usaha ibu yang menghandle? Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Karena tadi seperti yang ibu bilang, raja itu harus ditemanin kan? Iya. Mana harus mengurus usahanya, harus membelai raja yang harus ditemani. Berbeda-beda memang. Kalau Amar dulu tuh kecilnya gitu, udah misalnya les gitu, dia ajarin matematika gitu, itu dia nggak mau kalau saya nggak belajar. Saya belajar Bu sampai tingkat intermediate. dengan keadaan si Raja masih menyusui gitu, Sapik masih belum sekolah gitu kan, masih perhatian. Jadi saya ikut belajar gitu. Saya minta rumus sama gurunya, kan gimana nih Miss? Oh, ini rumusnya seperti ini ya, seperti ini ya. Itu saya belajar tuh, saya sampai intermediate. Advance saya nggak tangan, saya aduh ini udah nggak betul, ini udah 12 digit dikali 2 digit udah nggak mampu. Saya anak lagi, saya minta tolong lah Bang, Mama udah nggak bisa lagi gitu kan. Karena adik pun udah ribet, udah 2 ini nggak bisa, ya udah gitu. Itu Amar umur berapa itu Bu? Amar SD kelas 1. Intermediate. Kelas, mau ke advance. Oh, dari Masya matematika Allah. waktu itu dia untuk Kota Medan cuman dia yang dapat berdua. Satu anak Hikmatul Fadilah waktu itu di kelas 5, satu lagi Amar waktu itu di kelas 1 SD dapat sertifikat untuk jari matematika Sumatera Utara. Selebihnya nggak selesai anak-anak English itu karena udah nggak sanggup orang tuh kan, terlalu sulit gitu. Kata orang tuh sulit kali, sepertinya nggak terpakai ya di sekolah gitu. Jadi banyak yang putus di tengah jalan. Tapi kalau Amar alhamdulillah selesai dapat sertifikatnya gitu dari Jawa sana gitu. Ya tapi saya memang harus ikut belajar juga gitu. Ibu membaca potensi Amar dulu dari kecil gimana tuh Bu caranya Bu? Potensi Amar, dia kalau kita ikut di samping dia lebih berkembang gitu, lebih lebih tereksplor gitu dia. Kalau misalnya kita di samping dia gitu, misalnya ini seperti ini ya Bang, oh ya Mak ya, lebih saya kok sama anak nih Bu, kok dia berbicara tuh saya anggap seperti teman, nggak seperti saya seorang ibu, nggak gitu, seperti teman. Gimana ya Bang, gini oh gini Bang, jadi dia lebih banyak cerita gitu. Semua gitu, tidak ada saya nggak. Oh enggak, saya nggak pernah marah. Marah sih, marah mati kata gini Bu, marah yang berbahaya kalau misalnya seperti orang itu berkelahi atau gimana ya antara bang beradik, itu saya marah gitu ya kan. Tapi kalau misalnya Ma tadi di sekolah dihukum guru loh Ma gitu. Kenapa? Gini ya udah nggak apa-apa, itu udah resiko, saya bilang gitu, nggak apa-apa saya bilang gitu. Saya nggak pernah marah seperti itu, saya nggak pernah marah, supaya itu sebagai pembelajaran bagi mereka gitu. Saya nggak akan pernah marah gitu. Jadi orang tuh menganggap saya, maka ini lebih terbuka, oh seperti ini. Jadi kalau udah pulang sekolah tuh Bu, udah kayak siaran langsung tuh Bu, Ma seperti mama ini ya gitu cerita. Ya laporan. Ini mainnya iya gitu. Tapi saya nggak pernah marah gitu. Ya udah nggak apa-apa, biasa aja itu gitu. Dan itu terbuka gitu. Ibu melatih keterbukaan anak itu gimana ya Bu? Karena ibu punya jagoan kan. Kalau kita perempuan ya kan, memang kita dari hati ke hati gitu ya. Kalau saya sama ibu saya gitu. Tapi kan pola asuh perempuan dan laki-laki itu tentu berbeda gitu kan. Ketiga jagoan ibu ini bagaimana Ibu supaya mereka itu punya kedekatan sama ibu seperti yang ibu bilang tadi kan, seperti teman akhirnya gitu. Bahkan Amar yang sudah beranjak dewasa masih ada kedekatan yang mau cerita sebagai teman tuh tetap sama ibu, padahal sudah dewasa gitu. Ya udah, saya menganggap apa yang anak-anak nih bicara ke saya, sharing-sharing, saya menganggap ya udah seperti cerita seperti teman gitu Bu, tidak pernah marah, tidak pernah apa ya, saya candain gitu. Tapi mama tuh saya kok udah bercanda tuh luar biasa Bu, terkadang udah lama saya begitu juga, saya marah-marah gimana gitu, dia pun suka gangguin saya gitu, dia udah biasa gitu. Jadi saya nggak pernah yang kaku, oh ini saya ibumu, saya nggak gitu Bu. Jadi saya jadi suasana itu memang
seperti Homey gitu. iya, santai lah gitu Bu. Jadi anak-anak ini pun ya bercanda gitu. Terlalu bercanda pun ya udah saya apin, nggak apa-apa, saya juga terlalu kan juga gitu. Jadi nggak marah orang ini gitu. Tapi kan Bu, untuk melatih anak-anak ini tetap menghargai kita sebagai ibu, pasti kan ada suatu waktu yang kita tuh memang harus tegas Iya. gitu ya Bu. Kendala terbesar apa atau pernah ada amarah paling besar apa yang Ibu alami sama ketiga jagoan Ibu ini? Mungkin bisa dibagi-bagi Bu. Maksudnya kendala yang Mungkin ada masalah sama Amar, sama Raja, sama Syafiq, mungkin di sekolahnya atau pribadi sama ibu, kebiasaan di rumah, pernah nggak Bu? kebiasaan Sejauh ini. itu paling kebiasaan di rumah, misalnya kebiasaan apa ya, harus cepat gitu kan, suka lama iya mah HP dulu. Iya Iya mah gini, iya mah duluan tapi gerakannya nggak bergerak gitu. Ah itu paling itu ya. Tapi kalau misalnya yang lain, orang ini ngerti kok batasannya mana Masya Allah. di saat harus serius, harus sopan, harus santai, harus bercanda, orang ngerti alhamdulillah gitu. Jadi orang alhamdulillah tiga-tiga udah ngerti gitu. Apalagi Raja tuh luar biasa, dia lebih paham kita gitu, lebih paham. Oh, aku harus seperti ini ya. Dia lebih tanpa kita kasih tahu dia lebih ngerti. Padahal dia paling kecil gitu. Iya. Tapi dia lebih ngerti gitu. Waduh, saya sebagai seorang gadis yang belum punya anak, belum menikah nih, jadi belajar juga nih sama ibu, belajar banyak hal. Karena yang ibu atur itu adalah ketiga jagoan tuh bukan hal yang mudah ya kan. Saya pribadi karena di Al-Fitiyah ini Ahwat dan Ikhwan itu dipisah, merasakan perbedaan yang signifikan waktu saya masuk di Ahwat dan Ikhwan gitu. Sementara ibu harus menghadapi tiga langsung di rumah secara pribadi dan ada usaha juga tadi kan. Masya Allah sekali. Ibu tiga-tiga kan anak ibu di Al-Fitiyah nih. Sebesar apa kepercayaan ibu sama sekolah ini sampai tiga-tiga di sini semua tuh? Iya, saya lihat sekolah ini kan untuk Kota Binjai ini lah yang bagus ya, untuk sekolah tapisnya. Karena sebenarnya saya kan udah saya seleksi ya, udah saya tengok lihat dulu, lihat sekolah yang mana mau dimasukin gitu kan, ini yang terbagus itu kan. Maka saya lihat nggak hanya itu aja, saya lihat guru-gurunya dulu gitu, ini guru-guru gimana ya sama siswanya gitu, dekat atau enggak gitu. Karena pengalaman sebelumnya kami kan tinggal di Medan ya, baru 8 tahun kami di sini, ada pengalaman buruk di Medan tentang sekolah gitu ya kan, guru terhadap anak saya gitu kan. Jadi kayak trauma gitu. Jadi saya betul-betul ini sekolah harus betul-betul gimana gitu kan. Saya tengok setelah saya masukin, Amar masuk, gurunya kok welcome kali gitu, gurunya kok ramah kali, care kali sama siswanya. Dari situ saya terus ya udah sih, anak-anak harus masuk semua sini gitu, di Al-Fitiyah gitu. Masya Allah. Harapan apa yang ibu letakkan di sekolah ini untuk dua jagoan ibu yang masih tersisa di sini? Harapan saya semoga sekolah Al-Fitiyah ini lebih memperhatikan sistem belajar ya Bu ya, bisa gitu kan. Jangan menyanyiakan waktu yang bisa dikerjakan. Misalnya gini, kayak kelas 6, kelas 3 SMP gitu kan. Itu kan waktu yang mau Ujian nasional dan tamat-tamatan gitu kan. Itu misal di hari Jumat diusahakan itu ada bimbel gitu. Bimbel itu kan terbantu sekali anak-anak yang tidak semuanya anak-anak bisa mampu bimbel di luar gitu kan. Jadi dengan bimbel di sekolah kan terbantu sekali anak-anak itu gitu kan. Jadi kalau perlu itu dipadatkan Bu di sekolah ini waktu-waktu. Jadi nggak usah waktu-waktu yang kosong tuh misalnya kegiatannya nggak belajar, nggak usah gitu, mau dipadatkan aja. Anak-anak pasti mau Bu gitu. Karena sebelumnya tahun-tahun sebelumnya seperti itu gitu. Anak-anak itu belajar di saat akhir pekan tuh belajar anak-anak gitu. Mungkin ini masih menyesuaikan waktu juga, peralihan yang sebelumnya masa-masa Covid, masa-masa pandemi. Semoga lah Omikron tidak sampai di Binjai ya Bu. Jadi kita tetap bisa mendesain seperti dulunya gitu ya Bu. Insya Allah kita akan maksimalkan pesan tuh berarti. Pak, ini Pak pesannya, sampai insya Allah ke Pak Yayasan. Baik Ibu, saya terima kasih banyak sekali, banyak ilmu yang saya dapatkan meskipun percakapan kita singkat.
bagaimana Ibu melatih ketiga jagoan Ibu, luar biasa sekali. Semoga tetap istiqomah bersama tiga jagoan Ibu. Semoga sehat-sehat sekeluarga. Terima kasih banyak dari kami ya Bu sudah singgah ke Lensa. Baik sahabat Lensa, mungkin itu saja ngopi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di ngopi edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu.